Mama lihat nih mah anak mama, ini mah udah gak Kristen lagi mah, dia udah Islam mah. Kalau bapak Nah gimana? terus akhirnya mama sama kakak keluar dari kamarku, terus ngobrol sama papa, aku gak tahu ngobrolin apa. Dan akhirnya aku dipanggil. Itu di satu ruangan tuh papa tuh udah nangis, papa nangis, kakakku nangis, mamaku nangis gitu. Terus di situ papa nanya, Lia, kamu kenapa ninggalin Yesus? Aku jawab, aku gak ninggalin Yesus pak, justru karena aku ngikut Yesus makanya aku masuk Islam. Papa langsung kaget gitu, papa sambil nangis terus marah juga gitu. Papa bilang, ampun Tuhan, ajaran macam apa lagi nih, kata papa gitu. Terus aku bilang, ya ajarannya Yesus pak. Aku lanjut cerita. Masya Allah. Aku kalau misalnya ngomong gitu. Sorry. Aduh, maaf ya. Ya, jadi ya memang karena aku mendengar sedikit cerita itu dan aku langsung kayak ngerasa bersalah banget ya kak ya. Ngerasa bersalah banget. Ya Tuhan, ini orang yang aku pikir ini orang yang buruk, orang yang gak mungkin jadi panutan, ternyata bisa sebaik ini, sebagus ini. Dia rela-rela melakukan apapun demi keselamatan umatnya. Nah disitu aku langsung ngerasa aku jatuh cinta nih ke Nabi Muhammad. Disitu aku pengen banget masuk Islam, pengen banget masuk Islam, tapi sempat ditunda. Gitu karena masih tinggal sama orang tua. Jadi kan taunya kalau di Islam itu kan harus berhijab. Kalau wanita ya kan, muslim harus berhijab. Jadi situ aku ngerasa nanti kalau aku udah syahadat, aku langsung dosa dong. Kalau kamu belum menutup aurat. Karena gitu. belum berhijab ya kan. Nah pada akhirnya nunda-nunda, udah agak lama nunda. Terus waktu pulang kantor, di situ teman yang semobil sama aku dia bilang, ini sekarang kamu kan udah bener-bener bisa terima nih Nabi Muhammad itu kan bukan sosok yang hina gitu kan, udah tahu dia mulia ya. Terus kamu tahu Islam itu agama yang benar? Iya, aku tahu Islam itu agama yang benar. Kamu beneran mau masuk Islam? Iya beneran. Kenapa kamu tunda-tunda? Terus aku bilang, ya aku masih nunda-nunda karena aku itu kan masih tinggal sama orang tua. Aku bilang gitu lah, aku ceritain tentang hijab itu kan. Terus akhirnya dia responnya begini, kamu dengerin ya, kamu tuh jangan nunda kebaikan. Kita gak ada yang tahu umur kita itu sampai kapan. Ini 5 menit ke depan kita gak tahu. Kamu nanti ini di depan kecelakaan, atau mungkin nanti malam kamu kenapa, besok gak bisa bangun lagi, udah meninggal. Kita gak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Yang menentukan akhiratmu itu sekarang. Kita gak tahu ke depan kayak gimana. Kamu tahu di luar Islam kamu bakal masuk neraka? Tahu. Ya udah, jangan nunda kebaikan katanya. Mengenai hijab, dia ngasih solusi ke aku. Kamu maksimalkan aja sebisa kamu. Nah, selama kamu belum bisa sepenuhnya, teruslah minta ampun. Allah itu maha tahu, maha pengampun, ya. Terus aku akhirnya ya udahlah, berani. Dan dia pertanyakan, kamu berarti yakin Tuhan itu Esa, Allah itu Tuhan? Yakin. Kamu yakin Nabi Muhammad itu Nabi? Yakin. Ya udah, langsung dituntun syahadat di mobil saat itu juga. Jadi pulang kantor langsung syahadat di mobil. Dan di perjalanan itu alhamdulillah langsung ke toko-toko baju muslim itu. Jadi beli beberapa aja lah buat gonta-ganti, kan masih awal dulu. Yang penting udah bisa menutup aurat gitu. Berarti saat itu kamu sadar banget bahwa ketika udah mencoba untuk masuk convert ke Islam, berarti harus nutup aurat. Iya, jadi makanya dulu aku tunda-tunda, kan sempat aku tunda itu kan, karena takut belum bisa berhijab. Karena aku udah punya niat di saat aku bersyahadat menjadi muslimah, aku harus berhijab. Karena itu perintah, gitu ya? Iya, karena itu perintah Allah. Nah jadi di situ aku
perjuangannya Kak. Jadi udah beli beberapa kerudung dan rutinitas kan ngantor. Jadi dari rumah itu aku ngumpetin hijab-hijabku itu setiap mau ke kantor. Hijab aku taruh di tas, ngantongin hijab. Terus udah agak jauh dari rumah, mungkin berhenti di ATM atau mungkin toilet Indomaret atau di mana gitu ya. Itu baru aku pakai kerudungnya. Jadi tahu-tahu sampai kantor tuh, Natalia udah mualaf gitu, udah masuk Islam kayak gitu. Nah di situ dan pulangnya itu pun juga sama. Pulangnya jadi aku masih pakai kerudungnya. Udah deket rumah, aku lepas. Aku taruh lagi di tas. Karena ngerasa udah nggak aman nih, takut ketahuan nih kayak gitu. Nah tapi itu pun aku lakuin tuh berat banget Kak. Berbulan-bulan, hampir setahun aku nyembunyiin keimananku itu. 1 tahun kamu nyembunyiin? Apalagi depan orang tua kan ya? Iya. Jadi itu aku nyembunyiin dan itu pun ngerasa bersalah banget. Jadi setiap bongkar pasang hijab, saat aku diliatin orang, ya itu aku bener-bener ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Jadi dalam hati itu bener-bener sadar banget bersalah, minta maaf ke Allah karena aku tuh udah dosa gitu, udah diliatin orang, auratku kemana-mana udah dilihat orang gitu kan, nggak berhijab. Itu hampir setahun dan ngerasa kan nggak enak gitu itu ya, nutupin mau sholat wudhu sembunyi-sembunyi, yang biasanya kamar nggak pernah dikunci jadinya dikunci, jemur kerudung juga di dalam kamar. Oh iya, terus kamu juga misal ibadah kan mau sholat, kamu juga tahu sholat ada 5 waktu, itu gimana tuh proses-proses itu semua? Sholat juga sembunyi-sembunyi. Kalau yang ngajarin banyak lah, alhamdulillah kan banyak teman-teman yang Islam juga. Berarti saat itu karena kamu kan berada di keluarga non muslim gitu ya, berarti pasti kan orang tua kayak ngajakin yuk misalnya ke tempat ibadah gitu. Nah itu gimana tuh? Itu awal-awal aku syahadat, tapi jangan ditiru ya. Ini soalnya pengalamanku dulu masih lemah imanku, jadi aku masih ngikut ke tempat ibadah, tapi aku nggak ikut mereka beribadah. Itu dulu karena memang imanku dulu masih lemah. Jadi aku habis syahadat diajak waktunya ibadah, aku pergi. Tapi entah aku HP-an atau aku ke kamar mandi, di saat mereka berkata-kata untuk memuji Tuhan yang mereka sembah, aku nggak ikutan ngomong. Jadi aku diem aja. Jadi kamu sebenarnya lebih kayak menghormati orang tua tapi aja gitu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ditiru gitu itu. Nggak boleh. Jadi kalau udah Islam ya Islam aja gitu. Nah tapi dulu aku lakuin itu cuma beberapa kali sih. Dan akhirnya aku pun udah saat di tempat ibadahku itu teman-temanku yang Islam tuh saling menguatkan gitu loh. Jadi pada WA, pada SM pada WA gitu kan. Kamu inget ya, pokoknya jangan sampai kembali lagi ya, kamu ini ya. Pada mengingatkan takut, gitu ya. Kan. Jadi biar aku tuh tetap tauhid gitu kan. Tapi orang tua curiga nggak sih? Curiga, nah itu akhirnya setahun itu curiga dan kegelisahanku udah nggak enak ya. Kan orang tua curiga akhirnya kok anak ini nggak pernah mau lagi sih diajak ke tempat ibadah. Kok aneh sih tiap pagi mungkin subuh mungkin kedengeran, aku kan dulu di kamar kan lantai 2 kedengeran kok kayak ada air keran gitu kan. Terus pakaiannya kok biasanya ke kantor dulu kan pakai rok pendek. Sekarang kok jadinya yang panjang-panjang semua gitu kan. Jadi mereka kayak ngerasa ada yang aneh gitu. Nah jadi pas satu hari aku sengaja keluar seharian dari pagi sampai malam. Jadi itu jam-jamnya ibadah di tempat ibadahku dulu itu udah nggak ada waktunya gitu. Jadi aku sampai pulang udah malam. Terus kakakku kan pas datang ke Malang, kakakku udah berkeluarga, cuma pas dulu liburan ya. Jadi dia datang, dia nanya, kamu kenapa? Kok baru jam segini pulang? Kamu nggak ini ya ke tempat ibadah kan? Itu kan, aku bilang enggak. Kenapa? Udah nggak mau ya katanya. Iya, aku udah nggak mau, aku bilang gitu. Oh, kenapa kamu udah nggak mau? Kamu udah nggak Kristen lagi? Iya, aku udah nggak Kristen lagi. Aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, emang kamu apa sekarang? Kamu udah Islam? Dia curiga kayak gitu. Oh, tapi dia langsung direct ngomong kayak gitu nanya. Karena kan memang kelihatan mungkinnya curiganya kan teman-temanku kan Islam. Terus pakaianku tiba-tiba ketutup gitu kan. Jadi mungkin dia curiga atau mungkin dia ngintip-ngintip di kamar, aku juga nggak tahu lah ya. Pokoknya intinya mereka curiga dan langsung nudusnya ke Islam. So aku bilang iya, memang aku udah Islam. Dan di situ alhamdulillah
rasanya tuh lega banget bisa karena jujur. udah akhirnya keluar gitu ya. Iya, akhirnya bisa jujur tuh lega banget gitu. Selama ini kan menyembunyikan, kan nggak enak ya, punya keimanan menyembunyikan, pakai kerudung sholat semua sembunyi kan nggak enak. Akhirnya kakakku itu karena tahu kan perempuan ya biasa lah ya, kalau panik marah kayak apa ya. Akhirnya heboh, dia manggil mamaku, terus dibilang, mama lihat nih anak mama, ini udah gak Kristen lagi dia udah Islam katanya gitu. Oke. Terus mamaku tapi dengan santai sih, alhamdulillah Allah tuh izinkan aku lahir di keluarga yang baik, keluarga yang sangat sayang sama aku. Jadi mereka tetap bersikap lembut ke aku. Mereka tahu aku nggak bisa dikerasin. Jadi akhirnya mama pun bilang, kamu yakin kamu udah ke Islam, kamu yakin? Iya udah yakin. Oh ya udahlah, kalau emang udah pilihanmu. Pantesan mama curiga kok kamu sekarang kok akhir-akhir ini udah lain, udah nggak kayak dulu. Mama udah lama curiga katanya. Oh gitu. Kalau bapak gimana? Nah terus akhirnya mama sama kakak keluar dari kamarku, terus ngobrol sama papa, aku nggak tahu ngobrolin apa, dan akhirnya aku dipanggil ke bawah, terus ngobrol bareng sama papa. Itu di satu ruangan tuh papa tuh udah nangis, papa nangis, kakakku nangis, mamaku nangis gitu. Terus di situ papa nanya, Lia, kamu kenapa ninggalin Yesus? Aku jawab, aku nggak ninggalin Yesus, Pak. Justru karena aku ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam. Di situ papa langsung kaget gitu, papa sambil nangis terus marah juga gitu. Papa bilang, ampun Tuhan, ajaran macam apa lagi nih, kata papa gitu. Terus aku bilang, ya ajarannya Yesus, Pak. Kamu ngomong aja gitu? Ya ajarannya Yesus, Pak, aku bilang gitu. Yesus itu punya Tuhan. Terus ya udah cuma nangis-nangis gitu aja mereka, dan alhamdulillah sih Allah nguatin hatiku. Jadi waktu aku ngelihat mama, papa, kakak aku nangis semua, itu nggak membuat aku tuh kepengen lagi untuk ngebahagiain mereka dan balik ke agama lama, enggak. Jadi situ aku tetap diem, dan kakak aku bilang, kamu kok nggak nangis sih? Emang aku harus nangis gitu? Aku bilang gitu. Ya itulah mama papa nangis katanya gitu. Terus kakakku sampai nanya, alasanmu apa? Masuk Islam, mana alasanmu apa? Kamu kemarin ketemu pendeta ini gitu kan, maksudnya namanya aku nggak bisa sebutin ya. Gimana hasilnya? Apa yang kamu tanyain ke dia? Dia bilang apa? Dia bilang, kalau kamu mau cari kitab suci yang 100% benar, gak ada kesalahan, kitab sucinya orang Islam, Al-Quran. Aku bilang gitu. Terus gimana jawabannya? Gak mungkin lah, gak mungkin katanya gitu. Mana coba lihat apa aja sih yang kamu tanyain ke dia. Kamu gak coba nanya ke pendeta yang lainnya. Mana katanya gitu. Terus aku bilang, udahlah, udah gak perlu, aku udah di Islam, udah yakin. Ya udah, mana apa yang buat kamu ke Islam, aku mau lihat katanya. Apa yang kamu tanyain ke pendeta. Terus aku bilang, ya udah nanti aku tulis lagi yang rapi ya. Kan aku belajar itu kan aku tulis cuma coret-coretan gitu ya, cuma buat aku belajar kan asal-asalan gitu, acak-acakan. Akhirnya aku bikinin yang rapi, aku tulis di buku biasa gitu ya, aku tulis gitu secara rinci alasanku, jadi apa semua yang aku pelajarin, mulai dari ketuhanan, mulai dari isi kitab suciku yang lama, semuanya aku tulis di situ. Begitu aku kasih, nih Kak, alasan aku masuk Islam, ternyata nggak dibaca, nggak disentuh sampai sekarang. Itu terus akhirnya ya beberapa tahun kemudian itu, yang kisaran 3 tahun lalu ya, aku bikin konten YouTube menceritakan kisah mualafku. Di situ dari apa yang aku pelajari, yang aku tulis di buku, karena mama papaku nggak tahu, kakakku nggak tahu, aku pengen mereka tahu. Aku ceritakan itu semua di YouTubeku. YouTube kamu. Nah dulu sih tujuannya cuma pengen semoga orang tua tahu deh gitu aja, urusan hidayah biar Allah yang tentukan. Tapi ya ternyata Allah memberikan yang lebih baik lagi gitu. Tapi walaupun tujuan utamaku belum dikabulkan ya, dan itu kan memang aku pasrahin ke Allah ya. Belum orang tuaku entahlah mereka melihat atau belum gitu alasanku mualaf. Tapi dari apa yang aku sampaikan ternyata nggak cuma ditonton keluargaku. Ternyata itu malah kesebar luas. Masya Allah. Banyak yang nonton, dan Masya Allah
banyak orang-orang yang tadinya belum mengenal Islam itu seperti apa. Lewat YouTube kamu Lewat mereka jadi YouTube, pengen kenal lagi banyak soal yang Islam. banyak yang penasaran, mereka mempelajari keyakinan mereka dan mereka pun alhamdulillah Allah kasih jalannya, mereka dapat hidayah juga. Masya gitu. Allah. Kita nggak pernah tahu ya kebaikan Iya. mana yang ternyata itu bisa jadi jariah kita semua gitu ya. Tapi akhirnya setelah proses itu semua, apakah kamu keluar dari rumah atau kamu masih tetap berdiam sama orang tua atau seperti apa? Karena memang itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak mudah bagi kamu, nggak mudah juga buat orang tua dan keluarga untuk nerima juga sebegitunya gitu ya. Pasti ada proses panjang. Tapi mungkin ya ini ya penguatan dari kamu juga mungkin buat teman-teman yang siapa tahu sekarang dalam keadaan pencarian juga gitu ya, supaya bisa diteguhkan dengan keimanan yang dirasa bahwa memang itu datangnya dari Allah gitu ya. Nah ini seperti apa nih supaya kita bisa juga tetap istiqomah seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah sih dulu waktu setelah orang tua tahu, jadi bukannya aku semakin menjauh dari mereka atau diusir gitu, enggak sih. Yang ada malah aku tetap di rumah alhamdulillah dan pakai kerudung yang tadinya sembunyi-sembunyi. Jadinya akhirnya kamu udah terbuka aja ya, gitu ya. Jadi udah nggak perlu sembunyi-sembunyi, langsung aja pakai kerudung. Terus pas waktu acara keluarga Natalan, keluarga datang, aku juga santai gitu ketemu mereka, salam ke mereka. Aku udah pakai tetap dengan kerudung kamu. Dengan kerudung, dengan baju busana muslim. Jadi udah biasa gitu. Lalu mereka kaget kan, ada yang belum tahu kan. Mereka kaget. Aku nyaman aja gitu. Ya walaupun dulu aku benci sama hijab ya, lihat orang kerudung. Tapi sekarang malah aku nyaman dan aku ngerasa beruntung gitu. Beruntung maksudnya ini benar-benar agama yang sangat memuliakan aku sebagai wanita. Masya Allah. Di luaran sana nggak sedijaga ini gitu loh. Kalau di sini tuh benar-benar muslimah itu dijaga, terlihat mahal, sampai-sampai Allah itu memberikan perintah khusus ya kan, supaya wanita itu berhijab. Dan ternyata memang itu nyaman dan itu buat kebaikan perempuan itu sendiri gitu. Jadi dengan kita berhijab, aku pun ngerasa gitu. Saat aku berhijab, orang jadi lebih segan sama aku. Jadi nggak lebih gampang kayak dulu kan mungkin dinilai oh ini cewek begini gitu ya. Tapi setelah pakai hijab begini, orang jadi sungkan. Ada batasan jadi sendiri lebih, ya. Jadi lebih segan. Bahkan untuk menyentuh pun mereka nggak berani yang namanya salam lagi pun juga. Aku sendiri pun langsung jadinya udah menghindar gitu karena kan udah tahu juga ya aturannya nggak boleh disentuh-sentuh kan gitu ya. Jadi benar-benar merasa Allah sayang banget sama aku. Inilah agama yang sangat memuliakan wanita, yang tadinya aku kirain wanita itu tukang dikawin-kawinin, ternyata enggak. Masya Allah, itu dia tadi ya. Kalau kita di awal udah disampaikan gitu ya. Natalie tadi bilang bahwa dia nggak begitu suka dengan Islam karena dibilang bahwa agama tukang kawin, agama yang suka perang, agama teroris dan lain sebagainya. Malah ternyata ketika memeluk Islam malah langsung jatuh cinta sebegitunya gitu ya. Kita aja yang mungkin lahir dari kecil udah jadi Islam, saya baru berhijab umur saya punya anak 3 baru saya pakai hijab. Masih nyari tahu bahwa kenapa sih harus berhijab, kenapa sih harus begini. Tapi Masya Allah gitu ya, seorang Natalia yang awalnya bukan lahir dari keluarga muslim, tapi keingintahuannya mengenai Tuhan, keingintahuannya seperti apa yang harus dijalanin, do and don'ts-nya gitu ya, kamu jalanin semua. Dan jarang juga terjadi sebenarnya ketika orang memutuskan untuk mualaf dan langsung mau menutup auratnya. Aduh Masya Allah. Semoga Allah selalu jaga ya. Amin. Dan ini lagi sih Kak, mengenai ini mungkin kan supaya orang-orang yang masih takut ya, mungkin kayak yang pernah aku pikirin Islam itu agama yang gini-gini ya. Sebenarnya kalau dibilang Islam itu agama perang, perang itu sebenarnya adalah satu perintah di saat ada kejadian yang membutuhkan perang. Ya kan ya. Gak usah contoh jauh lah, negara kita bisa merdeka juga adanya perlawanan betul. Bahwa tentara-tentara kita yang berjuang untuk memerangi penjajah. Betul. Jadi di saat kita diserang, gak masalah kita perangi. Itu dia, makanya tak kenal maka tak sayang ya. Ketika orang-orang yang gak kenal, apalagi mungkin kita tahu semua bahwa framing Islam di dunia ini kan
apalagi sempat di awal-awal ya begitu apa ya, tega gitu ya, memframing agama teroris dan lain sebagainya. Tapi kan itu dia tadi kan, Allah tuh akan kasih hidayah ke orang masing-masing. Sekarang semakin orang terbuka matanya, jadi banyak juga orang jadi lebih kenal dengan Islam. Ya dengan kejadian juga, mungkin kita juga tahu kejadian saudara kita yang ada di Palestina gitu ya. Mungkin bagi mereka ini saatnya mereka menunjukkan kekuasaannya mereka gitu dengan bisa menguasai Palestina beberapa puluh tahun gitu. Tapi ternyata dengan kejadian Nakba kemarin, kejadian 7 Oktober kemarin malah membuka mata seluruh dunia bahwa Islam itu kasih. Ketika mereka berada dalam bombardir kekerasan, kekejaman gitu yang terjadi di sana, genosida dan sebagainya, tapi mereka tetap kuat dan tetap tauhid. Itu yang Masya Allah kan. Jadi malah kita kayak banyak harus belajar dari mereka gitu ya. Nah terus gimana, kamu berarti udah seberapa tahun nih memeluk Islam? Alhamdulillah 8 tahun 8 tahun. Nah selama 8 tahun dibanding sama kamu dari lahir, berbeda lah gitu ya. Apa yang kamu rasain yang sangat membuat kamu berbeda gitu, ngejalanin hidup kamu sehari-hari? Iya, ngerasa banget lah beda. Dari ketenangan itu udah jelas beda. Ketenangan itu tuh udah jelas beda. Kalau dulu sebelum aku berislam ya, aku tuh kan rajin banget ya, maksudnya bisa dibilang pekerja keras lah. Jadi aku tuh kalau ngantor pokoknya yang aku pikirin tuh duit gitu aja ya. Yang aku pikirin tuh duniawi aja gitu ya. Tapi setelah aku berislam dan semakin mendalami, walaupun belum dalam ya, masih dangkal banget gitu ya, tapi maksudnya udah Allah tuh ngasih ketenangan gitu. Karena tugasnya kita itu cuma ibadah, cuma mencari ridhonya Allah. Allah aja cuma memperkenalkan kan, sesungguhnya aku ini Allah. Ya kan, dirikanlah sholat untuk mengenal aku kan, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengenal aku, surat Toha ya ayat 14. Di situ aku ngerasa ya ini tugas kita bukan cari dunia gitu loh, tugasku udah tinggal tenang aja udah. Dan Allah pun juga ngasih tahu ke kita ya di dalam surat Muhammad ayat 36 itu kan, dunia ini hanyalah senda gurau yang melenakan. Jadi jangan sampai terlena gitu. Jadi sekarang sama dulu, selain tampilan hijab ya maksudnya, tapi dari hati pun juga aku tuh tenang. Apa yang aku lakuin ke depan aku gak usah khawatir. Mengenai dunia itu gak usah khawatir. Justru yang khawatirkan tuh akhirat nanti. Hari ini aku udah bekalin apa buat ngelakuin akhiratku, apa, modal apa nih yang bisa aku bawa nanti, bekal apa gitu ya. Modal apa yang udah bisa aku bawa nanti ke akhirat. Itu yang sekarang tuh lebih kepikirannya di situ, udah gak mikir duniaku harus begini, harus nyari uang sekian. Kalau dulu tuh nyari uang kasih banyak tetap gak puas gitu, kayak tetap nyari lagi. Sekarang enggak. Dan ternyata memang gak cuma sekedar hati yang tenang, tapi memang Allah buktikan gitu loh. Apa yang aku butuhkan pasti Allah kasih. Dan apapun yang Allah berikan ke aku, alhamdulillah semuanya itu aku ngerasa itu berkah gitu loh. Jadi aku ngerasa itu semua cukup. Aku gak ada keinginan yang aneh-aneh gitu. Dan kadang pun aku menginginkan sesuatu belum sempat terucap, baru sekedar pengen Allah gitu udah ya ngasih. Dan itu sering banget, makanya aku merasa Allah tuh baik banget sama aku. Itu yang aku ngerasa di Islam itu, intinya kita fokus aja cari ridhonya Allah gitu. Terus apa nih yang buat kamu jadi istiqomah terus gitu ya selama 8 tahun ini gitu? Apalagi kan mungkin banyak ritual-ritual yang memang harus kita lakukan sebagai muslim gitu ya. Pertama kali kamu puasa gimana? Pertama kali kamu sholat gitu ya, dengan berbagai tuntunannya, berbagai bacaan ayat-ayatnya yang memang harus kita hafal dan kita pahami. Bukan cuma sekedar hafal gitu kan. Itu kan banyak yang harus dipelajarin. Nah itu kamu gimana tuh? By proses atau kamu langsung tetap harus belajar saat itu atau seperti apa? Iya, awalnya ngerasa ribet. Awalnya ya ngerasa agama Islam itu pasti ribet, sholatnya bahasa Arab, doanya Arab gitu kan. Pasti aku ngerasa itu ribet, ternyata enggak. Ternyata setelah bersyahadat itu Allah mudahkan. Mau bacaan-bacaan sholat pun ternyata gampang banget dihafal. Masya Allah. Pengertian Dimudahkan gitu ya. Dimudahkan semua, dan apalagi kayak arti-arti dari surat-suratnya itu ya, itu benar-benar membuat ya inilah selama ini yang aku cari itu semuanya ada di Islam. Masya Allah. Allah itu tempat bergantung.
Allah itu tidak diperanakan, tidak beranak, tidak diperanakan. Masya Allah itu esa. Itu semua ada di Islam. Bahkan yang buat aku semakin takjub dengan Islam, yang membuat aku semakin berharap Allah, semoga Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Karena aku ngerasa memang aku udah yakin Islam ini benar. Kenapa? Di dalam Al-Quran sendiri, makanya tadi aku sempat bilang di awal, kalau kitab sucinya benar, pasti kita menyembah Tuhan yang benar. Di situ aku ngelihat Al-Quran, kan gini Kak, aku masuk Islam, banyak orang-orang yang memberikan info negatif tentang Islam, tentang Al-Quran. Di situ aku semakin mempelajari Al-Quran. Yang ada justru aku ketemu di dalam Al-Quran itu banyak sekali kebenaran. Contohnya, api di dasar laut, itu di surat At-Tur ayat 1-6. Nah itu zaman baginda Nabi, belum ada ilmuwan, belum ada peneliti. Nabi juga nggak mungkin nyemplung sampai ke dasar laut, ke lava panas di dalam kerak bumi, kan nggak mungkin. Tapi di situ Nabi Muhammad mengabarkan, dari mana kabar ini kalau bukan dari firman Allah ya? Iya, pasti dari sumber yang maha tahu. Terus ada juga mengenai garis edar tata surya, ya kan, surat Yasin ya, terus sama di Al-Anbiya ayat 33 itu juga ada. Di situ garis edar tata surya dikasih tahu, matahari, bulan itu beredar di garis edarnya. Ini siapa yang ngasih tahu kalau bukan Tuhan? Banyak banget deh keajaiban-keajaiban yang ini seorang nabi tinggal di gurun pasir, gak pernah keliling dunia. Kok ternyata Nabi ini bisa mengabarkan ada gunung warna-warni. Ternyata di surat Fatir ayat 27. Masya Allah. Ini banyak banget, jadi hal-hal yang membuat aku bangga banget nih. Aku jadi seorang muslimah itu, alhamdulillah, makasih banget. Dan ini benar-benar Allah jawab apa yang aku inginkan. Apa yang aku mau semua ada di Islam. Yang aku mau ketuhanannya benar ada, ibadahnya benar, udah jelas benar lah, karena ibadahnya semua sama, udah jelas tuh berarti perintahnya dari Tuhan, bukan bikinan manusia. Dan bukti-buktinya juga udah ada ya. Bukti-buktinya udah ada. Jadi benar-benar semuanya nih, aspek muamalah, teologis, ibadah, semua ada di Islam. Kamu merasa lengkap di situ? Lengkap, semuanya ada di Islam. Masya Allah. Ini dia luar biasa ya teman-teman ya. Dari obrolan kita yang singkat ini ternyata banyak banget pembelajaran yang apa ya, dengan cara penyampaian dari Natalia sendiri membuat saya sendiri aja tuh terhenyuh gitu ya. Masya Allah. Dari cerita soal Nabi Muhammad SAW gitu ya, bagaimana Natalia ini mencoba mencari sampai akhirnya memutuskan untuk buat sosial media bercerita mengenai kisah mualafnya dengan dasar sebenarnya awalnya adalah pengen banget supaya keluarga tahu apa sih alasan yang jadi prioritas Natalie untuk convert. Dan ternyata itu jalannya kamu untuk menyiarkan Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahin terus jalannya. Amin. Semoga terus istiqomah dan jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan, menebarkan kebaikan. Dan insya Allah apa ya, buat teman-teman semua yang sekarang mungkin lagi masa pencarian, nggak harus beda agama ya. Terkadang gini, saya pun juga dulu pernah sampai sekarang pun pasti ya masih pengen cari tahu lagi, apalagi ketika kita dalam keadaan bimbang, ketika kita dalam keadaan galau, bingung gitu, mana sih yang benar, mana sih yang sebenarnya Tuhan itu gitu ya. Kadang kan ada loh orang-orang yang di luaran sana yang sebenarnya masih dalam tahap pencarian gitu. Entah itu pencarian memang tetap di agama tersebut, agama yang sama atau agama yang berbeda. Itu kan balik lagi kita ada masa-masa itu. Nah, mudah-mudahan dari obrolan kita ini menguatkan diri kita, buat kita yang masih nyari tahu. Coba fokus mungkin ya. Mungkin kalau mungkin dari kamu gimana tuh? Misalnya mungkin ada masukan untuk teman-teman yang sekarang dalam keadaan pencarian, apapun itu, kita akan bicara soal agama, tapi pencarian untuk mencari kebenaran dan lain sebagainya. Menurut kamu cara yang paling tepat atau cara yang jitu supaya bisa meyakinin hati kamu, apa yang dilakuin? Ya sebenarnya untuk mencari kebenaran itu bisa datang dari mana aja. Yang pasti teman-teman ini tadi kan pengalaman aku pribadi ya. Ini teman-teman dari agama manapun, silakan pelajari agama kalian masing-masing, perdalami. Jadi apa yang kalian ingin tahu, cari tahu aja. Kalau benci sama Islam, gak usah pelajari Islam, gak apa-apa.
pelajari Oke. aja agama kalian masing-masing. Kalau kalian ingin mencari tahu tentang Islam, cari tahulah ke ustadz, cari ke ulama, mungkin seperti itu ya yang lebih paham ya. Tapi kalau teman-teman yang memang di keyakinan luar sana, silakan perdalami aja, karena memang kita juga tahu ya, di Islam kan memang gak ada paksaan. Di Islam gak ada paksaan, dan teman-teman pun juga pasti semua punya pikiran, punya akal yang sehat, punya iman masing-masing, bisa menyimpulkan sendiri, memilih sendiri mana yang baik untuk dipilih, mana yang baik untuk diyakini. Masya Allah. Gitu. Dan mungkin juga tadi salah satu jitunya itu tips atau trik jitunya adalah doa sama yang punya alam semesta, Iya. agar ditunjukkan kebenarannya, insya Allah didapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan deh buat teman-teman semua, kalau sekiranya obrolan kita ini bermanfaat, monggo silakan diambil, ataupun juga misalnya mau di-share lagi, monggo banget ya. Mudah-mudahan kita, harapan kita adalah pembicaraan kita ini gak sia-sia, pembicaraan kita ini juga banyak menyebar manfaat. Semoga orang-orang yang di luar sana masih kebingungan, insya Allah akan dikasih kemudahan, mudah-mudahan. Amin. Nah, termasuk juga nih aku mau info juga buat teman-teman Cerita Untung, bahwa nanti kita juga bakal ada event, yaitu event muslimah terbesar Women Festive, di mana di sana kita akan sama-sama untuk mencari ilmu bareng. Kita akan bahas mengenai mental health issue, yaitu heal your soul. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngerasa masih galau, masih dalam pencarian, masih pengen cari ilmu, yuk bareng-bareng. Karena alangkah baiknya ketika kita mau belajar sesuatu bersama-sama dalam satu kajian atau seminar atau apapun itu yang mungkin insya Allah akan membawa kebaikan. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang mau, boleh langsung ikutan aja di Women Festive. Insya Allah akan berlangsung tanggal 3 Agustus di Krakatau Taman Mini Indonesia Indah. Kalau boleh tahu nanti kita akan taruh di caption kita ya. Oke, kalau gitu terima kasih Natalia untuk waktunya, untuk sharingnya, Masya Allah banget. Sekali lagi semoga istiqomah dan kita saling mendoakan insya Allah. Amin. Dan teman-teman semua kita pamit, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.